Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita mohon kepada Allah pertolongan untuk urusan-urusan dunia kita, terutama urusan-urusan akhirat kita. Semoga salawat serta salam terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, ibadah yang diterima. Kita mohon petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dari dosa-dosa dan hal-hal yang memalukan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, berada di atas kebaikan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-43 dalam bab sabar. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, pada hambanya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, dan pasti kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, maka apabila Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah hukum orang tersebut di dunia. Allah berikan musibah, Allah berikan satu cobaan. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan pada hambanya, maka Allah tidak menghukumnya di dunia, tetapi Allah tunda hukumannya sampai hari kiamat. Kemudian pada hari kiamat dia mendapatkan hukuman yang sempurna sekaligus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama besarnya cobaan. Jadi apabila seseorang ketika dunia cobaannya ringan-ringan saja, maka pahalanya kecil-kecil saja. Apabila seorang hidup di dunia cobaannya besar-besar, berat, maka pahalanya pun akan semakin besar. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan berikan ujian. Jadi Allah akan memberikan ujian kepada orang yang dicintainya. Bukan harta, bukan kesenangan,
bukan kemewahan, tetapi ujian, cobaan. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, barang siapa yang menerima takdir Allah dengan lapang dada, maka Allah akan meridhoinya, maka Allah akan mencintainya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang marah terhadap takdir Allah, yang tidak terima terhadap takdir-takdir buruk Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Maksudnya adalah hadis yang derajatnya kurang lebih sama dengan sahih dalam hujjah, tetapi hanya di bawahnya sedikit. Dari sini dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama, dua hadis di atas adalah peringatan bagi kita untuk selalu husnudzon, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Apabila kita ditimpa satu ujian, penyakit, cacat, kemiskinan, kegagalan dalam berusaha, gagal panen, tokonya terbakar dan lain sebagainya, maka saat itu pula hendaknya kita husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, justru sebaliknya, saat hidup kita tenang-tenang saja, mewah-mewah saja, sejahtera saja, sehat-sehat saja, sebaliknya kita harus khawatir. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Jangan-jangan itu adalah permulaan dari keburukan. Allah tunda adabnya sampai hari kiamat. Naudzubillah. Yang ketiga, bahwa suatu pemberian Allah berupa harta, kesehatan, maupun kesejahteraan yang lain di dunia tidak mengharuskan itu adalah wujud ridha Allah atau kecintaan Allah. Karena dalam hadis tersebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh pasti apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah berikan cobaan. Yang keempat, bahwa hadis-hadis tersebut menetapkan tentang iradah Allah, kehendak Allah. Kemudian tentang mahabbah, tentang kecintaan Allah, tentang sukht, tentang murka Allah. Allah juga memiliki sifat-sifat tersebut. Dan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti apa yang dimiliki oleh manusia. Dan semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah satu takdir yang penuh dengan hikmah, takdir baik maupun buruk. Maka apabila seorang hamba mendapat takdir baik, hendaknya dia bersyukur. Mendapat takdir buruk yang menyedihkan, hendaknya dia sabar. Dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Yang kelima, bahwa manusia mungkin membenci sesuatu padahal hal itu baik baginya. Manusia mungkin membenci musibah yang terjadi padanya padahal itu baik baginya. Maka hendaknya dia sabar ketika tertimpa musibah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba yang dicintainya pasti akan diuji di dunia, pasti Allah akan berikan hukuman di dunia, sampai ketika dia meninggal menuju alam akhirat dia bersih tanpa dosa.
Ada yang mungkin sebelum meninggal dia sakit parah bertahun-tahun. Dia menderita beberapa tahun lamanya. Bahkan Allah jadikan sakitnya sakaratul maut bagi seorang hamba itu adalah penghapus dosa baginya, sehingga dia menuju alam akhirat bersih tanpa dosa-dosa. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat bahwa takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Apapun yang terjadi pada diri kita, hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.